Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi matematika SD berkaitan dengan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Nah, gimana caranya? Untuk itu kita simak video ini sampai selesai. Oke ya, dan kita bahas beberapa soal tentang cara mengubah pecahan ke persen atau sebaliknya. Oke ya, langsung aja ya kita lihat dulu. Oke, sekarang kita akan mengubah pecahan ke bentuk persen ya. Di sini kita ingat bahwa persen itu kan berarti per 100 ya. Nah, jadi kalau ada soal tentang mengubah pecahan ke bentuk persen, maka intinya langkah pertama kita usahakan dulu pecahan itu diubah ke bentuk pecahan senilai berpenyebut 100 ya. Nah, setelah itu baru dibuat ke bentuk persen. Itu ya. Nah, intinya kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Oke, sekarang kita bahas beberapa soal ya. Misalkan kita punya seperempat, kita akan mengubah seperempat ke bentuk persen. Nah, kan langkah pertama, kita buat pecahan senilai dulu ya, dimana penyebutnya ini harus diubah ke bentuk 100 ya. Jadi seperempat itu menjadi berapa, dimana penyebutnya akan menjadi 100. Nah, maka di sini kita fokus pada penyebutnya dulu ya. Penyebutnya kita ubah ke bentuk bilangan 100. Di sini kan penyebutnya 4 ya. 4 kali berapa? Ya, nanti hasilnya adalah 100. Intinya gitu. Nah, caranya untuk mencari bilangan berapa, itu caranya kita bagi aja 100 dengan 4. 100 dibagi 4, itu kan hasilnya 25 ya. Atau kalau kita balik, 4 kali 25, itu hasilnya adalah 100. Nah, dalam mengubah pecahan ke bentuk pecahan senilai, itu kan pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, jadi kalau penyebutnya kita kalikan 25, maka yang pembilang atau yang atas ini juga dikalikan 25. Gitu ya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya, di sini 4 kali 25 kan sudah 100 ini ya. Nah, maka untuk yang pembilang ini kita kalikan aja 1 dikali 25. Hasilnya adalah 25 ya. Nah, kan penyebutnya apa, pecahannya kan sudah menjadi 25 per 100. Nah, ini sangat mudah kita ubah ke bentuk persen seperti tadi ya, ini ya. Berarti kan P per 100 itu sama dengan P persen. Jadi kalau 25 per 100 itu sama dengan 25%. Gitu ya. Jadi intinya langkahnya cuma melewati berapa? Satu langkah saja. Pecahan biasa dibuat ke pecahan bentuk 100. Nah, sudah jadi bentuk persen. Itu ya. Oke, sekarang untuk soal yang nomor 2, misalkan ada 3 per 5 ya. Nah, kan caranya sama ya. 3 per 5 itu menjadi berapa yang penyebutnya 100. Ini ya. Nah, untuk mencari bilangan pada pengali pada penyebut, caranya tadi gimana? 100 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 20 ya. Nah, kita cek 5 kali 20 kan sama dengan 100 ya. Nah, sekarang yang atas atau pembilangnya juga kita kalikan 20, kan hasilnya menjadi 60 ya. Jadi 60 per 100. Nah, setelah 60 per 100 kita ubah ke bentuk persen, yaitu 60%. Jadi 3 per 5 itu sama dengan 60%. Oke ya, paham ya? Lanjut, misalkan kita punya 7 per 10. Nah, ini gampang sekali ya. Kalau mengubah ke bentuk pecahan 100 ya, penyebut 100 gampang sekali. 7 per 10, di sini kita ubah menjadi berapa per 100 gitu ya. 100 kita bagi 10 berapa? 10 kita tulis di sini kan 10 ya. Nah, jadi kan 10 kali 10 kan 100, betul ya. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 10 ya, sehingga 7 dikali 10. 7 dikali 10 berapa? 70 ya. Nah, 70 per 100 kalau kita ubah ke bentuk persen menjadi 70%. Oke ya. Sangat simpel ya. Sekarang lagi misalkan kita punya 8 per 25 ya, 8 per 25 ya. Kan caranya sama. Ini kan 8 per 25 kita ubah ke pecahan berpenyebut 100. Nah, 25 dikali berapa sama dengan 100? Ya bagi aja, 100 dibagi 25 ya. Hasilnya adalah 4. Berarti kalau penyebutnya kita kalikan 4, yang pembilang juga dikalikan 4. Sama ya. Oke, sekarang kita fokus pada pembilangnya. Kan yang bawah sudah 100 ya. Sekarang yang pembilangnya 8 kali 4 itu hasilnya 32 ya. 32 per 100 itu sama dengan 32%. Nah, jadi 8 per 25 itu sama dengan 32%. Gitu ya.
Lanjut, misalkan ada lagi 17/20. Nah, 17/20 itu kan kita ubah pecahan bentuk penyebut 100, berarti kan gini ya, 20 kali berapa ya, hasilnya adalah 100. Caranya sama, 100 kita bagi 20, hasilnya adalah 5 ya. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 5, yang sini juga dikalikan 5, kan gitu ya. Oke, sekarang yang bawah sudah betul ya, 20 kali 5 itu kan 100. Berarti yang atas tinggal 17 dikali 5, itu hasilnya adalah 85. Nah, jadi 85/100 kita ubah ke bentuk persen menjadi 85%. Nah, 17/20 sama dengan 85%. Oke ya, segampang itu ya. Satu lagi, coba kita punya bilangan ini, 19/50. Nah, ini lebih gampang lagi ya. 19/50 diubah ke berapa pecahannya menjadi penyebut 100 gitu kan. Di sini kan 50 kali berapa ya, dikali 100 kan. 50 kali berapa hasilnya 100. Caranya 100 kita bagi 50, hasilnya adalah 2. Nah, maka pembilang atau yang atas ini kita juga kalikan 2 ya, sehingga 19 kali 2. Kalau kita hitung berapa? 38. Jadi 38/100 ya. Nah, kita ubah ke persen menjadi 38%. Jadi 19/50 itu sama dengan 38%. Oke, mudah sekali ya. Nah, sekarang kalau kita balik, mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Gitu ya. Seperti ini. Kan kita tadi kan udah tahu ya, P persen itu sama dengan P/100 atau P/100 sama dengan P persen ya. Nah, jadi kalau ingin mengubah persen ke bentuk pecahan biasa, kita tulis dulu P persen sama dengan P/100. Baru P/100 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa paling sederhana ya. Berarti pecahan senilai yang paling sederhana. Oke, sekarang misalkan ini kita punya 24% ya. Nah, caranya 24% ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan per 100. Kan menjadi 24/100. Nah, sekarang tugas berikutnya tinggal apa? Menyederhanakan bentuk pecahan ini ya. Kita bagi berapa supaya bentuk pecahannya itu paling sederhana. Gitu ya. Oke, sekarang ini 24 dan 100. Sama-sama kita bagi berapa? Kan biasanya cara membaginya itu kita bagi dengan apa? Faktor persekutuan terbesar atau FVB dari 24 dan 100. Nah, di sini dari 24 dan 100 sama-sama kita bagi 4 ya. Kan bisa ya. Sama-sama kita bagi 4. 24 dibagi 4. Kemudian 100 dibagi 4. 24 kita bagi 4 hasilnya 6 ya, 100 kita bagi 4 hasilnya 25. Nah, jadi 24% itu sama dengan 6/25. Gitu ya. Sekarang kalau 35%. Nah, caranya sama. 35% itu kan 35/100 ya. Nah, sekarang kita tinggal menyederhanakan ini. 35/100. Sama-sama kita bagi berapa? Oke, bagi 5 kan. Nah, kan bagi 10 kan nggak mungkin. Kan 35 nggak bisa dibagi 10 ya. 35 dibagi 2 juga nggak bisa. 100 bisa ya. Oke, sekarang kalau kita bagi 5 kan bisa. 35 dibagi 5 itu kan hasilnya 7. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi 35/100 itu sama dengan 7/20. Itu ya. Lagi misalkan ada 32/100 ya. 32/100 itu kan 32% itu kan 32/100 ya. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan menjadi berapa ini? Kita bagi dengan 4 ya. Kalau dibagi 8 nggak bisa, bagi 4 ya. Oke, 32 dibagi 4 itu hasilnya 8, sementara 100 dibagi 4 hasilnya 25. Jadi 32% sama dengan 8/25. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan lagi ada 74%. 74% itu kan 74/100 ya. Sekarang kita sederhanakan 74/100. Sama-sama kita bagi berapa? Bagi 2 ya. Kalau dibagi 4 kan 74 nggak bulat ya. Oke. Kalau apalagi dibagi 5 nggak bisa ya. Sekarang kita bagi 2 dulu. 74 dibagi 2 itu kan 37 ya. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 74% itu sama dengan 37/50. Itu ya, paham ya? Oke, sekarang misalkan lagi ada 60% gitu ya. 60% itu kan sama saja dengan 60/100 ya.
Sama-sama kita bagi berapa ini? Biar sederhana, sama-sama kita bagi 10, masih bisa ya. Bagi 20, bagi 20 bisa ya. Oke, 60 dibagi 20 dapat berapa? Ya. Sementara 100 dibagi 20 dapat 5. Jadi 60% itu sama dengan 3/5. Gitu ya. Satu lagi, kita punya 75%. Nah, ini gampang banget ya. 75% itu kan 75/100 ya. Sama-sama kita bagi 25, kan bisa ya. Oke, 75 dibagi 25 itu kan 3, 100 dibagi 25 itu sama dengan 4. Nah, jadi 75% itu sama dengan 3/4. Gitu ya. Oke, sudah paham ya untuk ini ya. Ya, demikianlah tutorial tentang cara mengubah untuk pecahan ke persen atau sebaliknya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.